Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Kita berjumpa lagi teman-teman, insya Allah dalam keadaan sehat walafiat. Dan saya doakan untuk kalian semua, semoga selalu diberikan kesehatan, dilancarkan segala urusannya teman-teman. Nah, pada kesempatan kali ini saya akan menjawab pertanyaan yang paling banyak dipertanyakan sama saya tentang penggunaan V5 ataupun yang panjang 7 cm ya, ataupun lebih gitu. Itu bagaimana cara menangani supaya klep itu tidak keluar dari pipa gitu. Sebenarnya banyak cara yang digunakan ya, terutama teman-teman bisa menggantikan pipanya yang lebih panjang ataupun mengamplas bagian sisi-sisi yang ketika kita masuk klep itu supaya tidak robek. Itu nggak masalah teman-teman. Namun juga ada yang diakali supaya klepnya tidak keluar. Jadi ada 3 cara teman-teman ya. Itu semua bagus teman-teman, nggak ada masalah ya. Namun kita akan menggunakan cara yang bagaimana, biaya yang cukup murah ya, ataupun gratis gitu. Kalau kita mengganti pipa pastinya kita memerlukan biaya yang lebih banyak, ataupun kita mengamplasnya tentunya kita khawatir ya, takutnya pipa itu lecet ataupun rusak gitu. Namun tutorial yang saya ajarkan kali ini insya Allah itu aman ya. Yang penting teman-teman sesuaikan caranya pokoknya. Jadi apa saja yang kita persiapkan. Jadi teman-teman untuk material aluminium seperti ini, teman-teman gunakan mata bor yang ukuran 2 mili ataupun 3 mili ya. Jangan lebih dari itu karena akan mempersulit teman-teman untuk mengebornya. Nah, namun kalau teman-teman itu masih menggunakan cincin yang standar ya ataupun plastik, itu teman-teman tidak perlu menggunakan bor. Teman-teman siapkan saja sebagai contoh besi A seperti ini, lalu panaskan ujungnya di api ya, lalu tancapkan saja. Nah gitu ya, baru dipotong, disesuaikanlah supaya mengganjalnya itu pas begitu. Nah teman-teman, waduh mic-nya jatuh. Nah teman-teman yang belum paham, alangkah baiknya teman-teman simak tutorial ini ya, supaya teman-teman itu ada panduannya lebih enak. Oke, tidak perlu panjang lebar, ini dia tutorialnya. Oke teman-teman, pertama-tama yang kita harus lakukan adalah kita melihat ukuran yang harus kita ganjal ya. Pertama-tama kita buka dulu, ini sudah saya lepaskan ya mesinnya, tinggal pipanya saja. Pertama-tama kita buka seperti ini. Nah ini keadaan masih terbuka seperti ini ya, atau keluar teman-teman ya. Nah, lalu teman-teman tutup, sesuaikan ya, ini lubang hisapnya. Nah seperti ini sudah posisi yang benar ya, ataupun posisi yang standarnya seperti ini. Lalu teman-teman, saya dekatkan ya supaya lebih jelas. Lalu teman-teman berikan tanda ya di sini. Ini adalah batasan untuk kita memberikan ganjalan. Nah, kita berikan tanda seperti ini. Nah, ini berarti sudah posisi klep tidak keluar ya teman-teman ya, sudah tidak keluar. Nah seperti ini. Lalu setelah kita berikan tanda, nah, ini tanda ya supaya pas. Teman-teman hanya bongkar sekali saja sudah pas nanti. Setelah kita berikan tanda, lalu kita lepaskan bagian cincinnya. Lepaskan seperti ini, lalu kita lepaskan. Nah kita bekerjanya lewat sini teman-teman ya. Jadi ini adalah bagian di dalam ya, di bagian ujung yang kita akan berikan ganjal.
Karena material yang saya gunakan adalah aluminium, maka saya akan melakukan pengeboran di sini. Ya, saya akan beri tanda di sini ya. Ini adalah bagian yang saya bor dan nantinya akan saya masukkan as yang saya gunakan itu adalah as stainless ya teman-teman ya, supaya dia tidak mengarat gitu ya. Ya, teman-teman bisa gunakan 3 mili. Kalau teman-teman mahir dalam mengebor, teman-teman bisa gunakan 4 mili juga. Kalau saya menggunakan 4,5 mili ya, jadi lebih ngepres. Tapi saran saya sih teman-teman jangan gunakan 4 di atas 4 ya, gunakan saja yang 3 mili supaya nanti dinding-dinding ini rapih terbornya. Oke. Setelah dibor, nah kebetulan saya sudah ada di bor yang dibor seperti ini ya. Lalu teman-teman masukkan bagian pipanya as seperti ini. Nah, ya nanti jadinya seperti ini teman-teman. Jadi cara kerjanya seperti ini. Ini fungsinya untuk menahan resetnya itu mentok di sini. Jadi si klepnya itu nggak keluar. Ya. Nah, kita lanjut. Tadi kenapa ada fungsi diberikan tanda ya. Nah, jadi seperti ini teman-teman. Sebelum kita mengetahui ukuran pasnya ini, pastinya kita masukkan dulu ya. Nah, setelah kita masukkan, kita posisi dalam terpasang seperti ini ya, asnya ya. Lalu kita masukkan, kita klepnya itu kita dorong ke depan. Lalu kita masukkan ke pipanya seperti ini. Nah, di sini kan kita melihat ya. Kita tahu asnya itu seberapa panjang yang. Nah, ini adalah batasan yang tadi saya berikan tanda di sinilah. Ini batas yang harus kita potong. Nah, sedangkan as kadang-kadang kurang panjang, berarti kita memerlukan as yang kurang panjang. Kalau terlalu panjang, kita berikan tanda di asnya. Seperti ini, gores saja pakai, saya gunakan ini pensil tinta ini. Ya, berikan tanda saja di sini titik. Nah, seperti itu. Itu lihat ya. Jadi di bagian as yang kita potong itu nantinya kita mempermudah. Jadi nggak bolak-balik berikan ukur gitu. Bongkar pasang, kita ngukur-ngukur. Nah, setelah itu kita lepaskan teman-teman. Nah, setelah dilepaskan, nah ini kan kelihatan nih ukurannya. Nah, inilah yang bagian kita harus potong. Nah, teman-teman bisa gunakan gerinda mesin ataupun gerinda tangan. Yang penting intinya bisa terpotong gitu ya. Kalau bisa yang rapi teman-teman. Kalau saya itu nggak bisa rapi itu karena saya itu nggak pintar motongnya. Ya, cukup seperti itu aja teman-teman. Jadi sangat mudah, nggak ada yang ribet. Sebenarnya cara-cara seperti ini sudah banyak yang tahu ya. Namun yang namanya manusia pasti banyak juga yang nggak tahu. Mudah-mudahan konten ini bisa bermanfaat ya untuk teman-teman ya. Oke, kita lihat apakah ini bekerja dengan maksimal. Oke, saya pasang dulu. Mudah-mudahan bisa ya teman-teman ya. Nah, untuk kan biasanya dipasang seperti ini kan longgar ya teman-teman ya. Longgar ya. Teman-teman bisa ganjel menggunakan tisu lalu ditetesin lem Korea teman-teman. Insya Allah udah kuat. Nah, ini sudah saya pasang. Kita lihat apakah hasilnya maksimal, berfungsi dengan baik. Kita masukkan saja seperti ini. Lalu kita pasang pen. Salah. Kita pasang ininya juga belum. Kita pasang stang pompanya ya. Oke, sudah terpasang. Nah, ini keadaan klepnya sudah tertutup ya, atau nggak keluar ya.
Nah, kita pompa. Ini ciri-ciri klep keong yang bekerja dengan bagus teman-teman. Bunyinya seperti ini. Nah, ini. Jadi bunyinya brut gitu. Tandanya per keongnya bekerja. Nah, kita lihat apakah dia keluar. Nah, teman-teman bisa lihat klep sudah nggak keluar lagi ya. Jadi aman. Klep nggak bakal sobek dan teman-teman nggak perlu khawatir lagi. Untuk hisapan angin sama saja teman-teman, nggak ada pengaruh. Tetap sama saja. Jadi sangat mudah bukan? Tuh, lihat teman-teman. Nggak ada pengaruh ya. Tuh. Jadi fungsi kerjanya di sini tuh. Ada kelihatan asnya itu untuk menahan dari seher depan ini. Nah, gampang bukan teman-teman? Iyalah gampang. Kalau kita nggak tahu, kadang-kadang kita berpikirnya kan itu perkara sulit teman-teman. Ada juga yang mengganti pipa. Kalau mengganti pipa itu kita butuh biaya yang banyak teman-teman. Pipa kuningan ini itu bisa kisaran di atas A2 lah, bisa di atas 200 gitu. Kalau cara seperti ini kan gampang teman-teman. Teman-teman perlu siapkan saja kalau yang menggunakan cincin aluminium pakai bor, kalau yang pakai plastik cukup pakai dipanaskan saja, ditusukin gitulah, bisa kan ya. Oke teman-teman, selamat mencoba ya. Mudah-mudahan teman-teman bisa praktek dengan sempurna gitu. Kalau ada panduannya kan enak teman-teman, jadi nggak perlu kita bongkar pasang. Kita bongkar sekali, praktek jadi. Nah, itu yang kita harapkan. Kalau kita ada panduannya tentunya kita bekerja lebih enak ya teman-teman ya. Tidak perlu kita berpikir bagaimana caranya. Kalau kita ada panduannya ataupun ya yang ngajarin gitulah, itu tentunya kita bisa lebih sedikit mempermudah ya. Ini gambarnya kok pas ya. Nah, itu dia teman-teman tutorial dari saya. Semoga bermanfaat untuk antum-antum semua di rumah. Dan apabila ada kesalahan, saya mohon maaf ya. Namanya manusia biasanya penuh dengan kesalahan begitu. Itu tergantung dari teman-teman semuanya ya, menggunakan cara yang mana. Ada 3 cara yang teman-teman bisa pakai. Namun yang namanya orang pasti akan memilih cara yang paling gampang dan paling higienis, paling murah gitu ya. Ya kan teman-teman ya. Kalau ada yang murah ngapain harus yang mahal, ya kan? Oke, cukup sekian video dari saya, semoga bermanfaat ya. Untuk teman-teman yang baru gabung, jangan lupa tekan tombol subscribe, like, dan jangan lupa komen. Saya siap menghadapi komenan-komenan tentunya yang positif ya teman-teman ya. Gunakan kata-kata yang bijak sesuai dengan standar YouTube supaya teman-teman juga diberikan keberkahan. Oke ya, selamat mencoba teman-teman. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.